kita gunakan waktu kita itu hanya untuk hura-hura saja. Ada kalanya kita menikmati membaca ayat suci Al-Quran. Yang tadinya kita bisa tahajud, kok sekarang sudah tidak bisa lagi tahajud. Dulunya kita suka membaca ayat suci Al-Quran, kok sekarang sudah tidak bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nikmat-nikmat Allah itu diambil lagi. Nah, ketika nikmat-nikmat Allah itu diambil, baru kita sadar bahwa selama ini kita kupur nikmat. Kita tidak pernah mensyukur nikmat Allah tersebut. Contohnya, nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir seperti kita diberi kesehatan. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesehatan. Malahan kesehatan kita dijadikan menjadi ajang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Barulah sadar ketika kita dikasih sakit, ketika diuji sakit, baru kita sadar bahwa selama ini sehatmu kenapa dijadikan untuk lahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita sadar bahwa nikmat sehat itu sangatlah beruntung. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nikmat diberi kekayaan. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kekayaan ada di dalam tangan kita? Kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Nah, suatu saat nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita sadar bahwa nikmat tersebut sudah lenyap dari diri kita dikarenakan kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah tersebut. Selanjutnya adalah nikmat batin. Nikmat batin berupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya biasanya kita menikmati membaca ayat suci Al-Quran, kok sekarang hambar ya, kita tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Itu nikmat batin itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Nauzubillahi min dzalik ya sahabat-sahabatku semuanya. Ya biasanya puasa Senin Kamis, kok sekarang kita tidak bisa lagi puasa Senin Kamis. Nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak mensyukuri nikmat lahir dan batin. Nah, itulah sahabat-sahabatku semuanya. Waspadalah. Ketika nikmat-nikmat tersebut diambil, baru kita sadar. Sahabatku semuanya, ada kalanya kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Nikmat sehat kita jadikan menjadi ajang hura-hura. Kita jadikan menjadi ajang maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan waktu kita itu hanya untuk hura-hura saja, untuk keduniaan, untuk main-main saja di dunia ini. Ada kalanya kita akan diuji sakit, baru terasa nikmat sehat itu yang kemarin dikemanakan. Baru sadar ketika kita sudah ditimpa sakit, wahai sahabat-sahabatku. Seharusnya kita lebih sadar lagi ketika nikmat-nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kufur nikmat, karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Makanya yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri dan nikmati apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya adalah kita harus pandai mensyukuri nikmat batiniah kita. Ada kalanya kita menikmati membaca ayat suci Al-Quran, kita menikmati berkhalaqah di majelis ilmu, kita menikmati puasa Senin Kamis, kita menikmati sholat malam, tahajud, kita menikmati sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah taubat, sholat sunnah duha, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, dan sebagainya. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang tiada intinya ya, ketika kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita bersyukur dengan semua itu?
Nah, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat itu suatu saat akan diambil. Yang tadinya kita bisa tahajud, kok sekarang sudah tidak bisa lagi tahajud. Dulunya kita suka membaca isi Al-Quran, kok sekarang sudah tidak bisa lagi. Dulunya kita bisa Senin Kamis, puasa sunnah, kok sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak bisa melaksanakan tersebut. Itu tandanya nikmat batiniah kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, yuk kita belajar, sahabat-sahabatku. Tandanya kita mensyukuri nikmat Allah itu, yaitu pergunakanlah waktu kita, harta kita di jalan yang Allah ridhoi, bukan digunakan di jalan yang Allah tidak ridho sama sekali. Jangan ya sahabat-sahabatku semuanya, nikmat-nikmat itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya nikmat berzikir sudah tidak bisa berzikir lagi. Yang tadinya nikmat mengaji sudah tidak bisa lagi, karena terhalang oleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yuk perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sadar ketika nikmat-nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sadar bahwa selama ini kita mempergunakan sesuatu yang Allah kasih itu di jalan yang tidak Allah ridhoi. Makanya diambil satu persatu, harta diambil satu persatu, dan kenikmatan ibadah juga sudah tidak bisa melaksanakan lagi, sudah tidak bisa menikmati lagi. Nauzubillah ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri apa yang kita terima, apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar nikmat itu tidak hilang, tidak lenyap dalam diri kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu Allah memberikan nikmat tersebut bertambah lagi dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Jauhi kufur nikmat, karena ketika kita kufur nikmat, azab Allah itu yang akan dikasihkan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah suatu kewajiban kita sebagai makhluk kepada Khalik-Nya. Karena tidak ada kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Karena janji Allah, ketika kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita semuanya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Tetapi nauzubillahi min dzalik, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita kufur nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan terbebas dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya harus dipergunakan di dalam yang Allah ridhoi, dan jauhkan dari murka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa mensyukuri nikmat tersebut. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.